Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bob Hafid. Di video ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana caranya buka bisnis langsung laris. Materi ini saya belajar dari guru kita ya, Setia Budi. Mungkin kalian bisa searching di YouTube atau di Google, atau kalian bisa beli bukunya buka bisnis langsung laris. Materi ini adalah salah satu saya belajar bagaimana caranya saya membuat sebuah produk ya. Nah, oke, langsung aja. Untuk yang pertama, formula pertama adalah kita harus membidik pasar potensial. Yang kita tahu ya, di sini adalah pasar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pasar bleeding. Apa itu pasar bleeding? Pasar bleeding adalah pasar di mana pemainnya itu udah berdarah-darah banget gitu. Persaingan harganya itu udah luar biasa. Nah, ini adalah pasar bleeding, pasar yang berdarah-darah gitu. Jadi kompetitornya udah banyak banget itu kan. Jadi kita itu nggak bisa memainkan harga gitu ya. Jadi kita harus ngikutin harga di pasar gitu loh. Pasar. Contohnya misalnya laundry gitu ya. Coba di setiap gang itu biasanya tuh ada laundry gitu kan. Ada laundry. Nah, coba kalau laundry itu di satu kecamatan itu cuma satu, jadi atau di satu kelurahan gitu ada satu, itu pasti dia bisa matok harga yang tinggi. Tapi ini setiap gang itu ada laundry, jadi nggak bisa matok harga yang tinggi. Makanya marginnya kecil. Kalau pemainnya belum banyak, mungkin kita bisa matok harga 10.000 per kilonya. Tapi kalau pemainnya sudah banyak, laundry ini udah banyak, kita bisa matok harga tuh nggak bisa matok harga 10.000. Tapi kita cuma bisa matok harga misalnya cuma 6.500 atau malah bahkan di bawah itu per kilonya gitu. Kenapa? Karena persaingannya udah banyak kayak gitu. Kalau kita matok harga yang mahal, kita nanti akan kehilangan konsumen kayak gitu. Nah, itu adalah pasar bleeding. Yang kedua adalah pasar potensial. Nah, ini adalah pasar yang sangat dianjurkan untuk kita menarget marketnya gitu. Kita targetnya ini, yaitu di mana kita targetin ke pasar potensial. Apa itu pasar potensial? Pasar potensial adalah pasar yang dimana permintaan barangnya itu ada gitu ya. Ada ya, nggak banyak, bukan banyak tapi ada. Permintaan barangnya itu ada, tapi kompetitornya juga belum terlalu banyak kayak gitu. Atau mungkin misalnya pemainnya cuma sedikit gitu. Nah, oke, contoh gini. Misalnya di kota Bandung itu ada batagor yang terkenal ya, yang laris itu namanya Batagor Kingsley. Itu di Bandung. Itu mereknya ya, brandingnya itu udah di branding pakai merek Kingsley. Tapi coba tahu nggak kita batagor yang terkenal di Malang? Nggak tahu kan, gitu kan? Atau di mana? Di kota lain, di Surabaya misal. Kita kan nggak tahu. Nah, itu adalah pasar potensial. Jadi kita gunakan analogi seperti itu ya. Kita bikin itu nanti lebih ke branding sih sebenarnya, ke mereknya gitu. Jadi intinya kita tuh cari di permintaan barangnya itu ada, bukan yang nggak ada yang jual gitu ya, tapi ada. Tapi pemainnya belum banyak, atau brand yang kuat itu belum banyak atau belum ada malah sama sekali. Nah, itulah kita bisa bermain di situ. Itu yang dianjurkan malah ya. Kita lanjut ke pasar sleeping. Apa sih pasar sleeping atau sleeping market gitu? Sleeping market adalah pasar yang masih tertidur gitu. Analoginya seperti apa ya? Seperti ini. Jadi permintaannya itu belum terlihat. Permintaannya itu belum terlihat itu. Demand pasarnya itu belum terlihat. Jadi perlu diedukasi. Tapi pemainnya atau kompetitornya itu juga belum banyak, belum ada malah sama sekali kayak gitu. Itu malah pasar yang tertidur. Jadi kita kalau menarget pasar ini, targetnya pasar sleeping ini, ya kita harus effortnya lebih. Karena apa? Karena kita harus mengedukasi pasar itu. Makanya ini namanya pasar sleeping atau sleeping market. Sleeping yang tertidur. Kalau kita edukasi, misalnya kita jual obat diabetes seperti itu. Kita jual obat diabetes, kita kan harus edukasi dulu itu manfaat-manfaat dari obat diabetes itu. Nah, kalau enggak
konsumen itu nggak akan tahu apa sih manfaat dari obat itu. Nah, itu adalah pasar sleeping, pasar yang intinya itu harus diedukasi lah gitu. Nah, seperti itu ya, kita review lagi. Ini adalah formula pertama dari buka bisnis langsung laris, karyanya Mas J Setiabudi. Jadi yang pertama itu adalah bidik pasar ya, bidik market. Market yang dianjurkan adalah market potential market atau pasar yang potensial. Jadi pemainnya, permintaannya udah ada tapi pemainnya belum banyak kayak gitu. Nah, oke, nanti saya akan sharing-sharing lagi. Ini adalah part pertama dari 7 formula bisnis langsung laris karya J Setiabudi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya saya makin semangat untuk bikin konten-konten seperti ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.